Lima cara agar bisa bersikap tenang dan menghadapi keterpurukan hidup ya. Semua orang pasti pernah mengalami masalah dalam hidupnya ya. Berat kecilnya masalah yang kita hadapi tergantung sudut pandang kita dalam melihat masalah tersebut. Keterpurukan terjadi ketika kita merasa masalah itu sangat besar dan kita tidak sanggup menghadapinya. Padahal ada pembelajaran penting yang ingin Tuhan berikan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Namun, karena pikiran lagi kalut, kita hanya fokus pada masalah itu yang tercampur aduk dengan emosi kesedihan, kekecewaan, rasa ketidakberdayaan, dan mungkin malu karena merasa diri gagal. Dalam keadaan terpuruk, sebenarnya tubuh sudah memberikan sinyal untuk menenangkan diri sejenak. Sehingga orang biasanya dalam keadaan terpuruk mengurung diri, tidak mau bertemu dengan orang lain, bahkan ada yang ingin pergi jauh entah kemana. Ini bisa menjadi hal yang berbahaya jika tindakan ini diarahkan ke pikiran yang negatif. Namun, di momen ini, ketika mereka paham akan momen ini, bisa menjadi langkah yang tepat untuk menenangkan diri dalam keadaan terpuruk. Nah, oleh karena itu, dalam video kali ini kita akan bahas mengenai 5 cara agar bisa bersikap tenang dalam menghadapi keterpurukan hidup. Langkah awal adalah menerima semua kejadian yang penuh dengan lapang dada ya, dan mengamati semua perasaan yang hadir dalam keadaan terpuruk. Jika masalah datang dan pikiran Anda penuh dengan keterpurukan, maka tidak ada cara lain selain menerima semua keadaan yang terjadi. Dan dengan penuh kesadaran, menerima perasaan apapun yang Anda rasakan. Penderitaan dan masalah terjadi karena pikiran terpusat dengan masa lalu atau pikiran terlalu jauh memprediksi masa depan. Kadang kita merasa ketika masalah datang, masalah itu membuat apa yang sudah Anda rencanakan di masa depan akan runtuh dan Anda merasa masa depan Anda suram. Padahal kejadian masa depan tersebut belum terjadi. Hal ini hanya terjadi dalam pikiran Anda. Begitu juga ketika kita sakit, kita terlalu berpikir bagaimana ketika nanti tambah berat sakit ini. Bagaimana jika nanti ya terus seperti itu ya. Terus kita juga berfokus pada rasa sakit itu. Ya. Nah, ini yang menyebabkan keterpurukan itu terjadi. Makanya perlu ketenangan dalam berpikir untuk bisa secara realistis merasakan apa yang benar-benar terjadi. Kemudian yang kedua, apresiasi setiap hal-hal kecil yang sudah Anda lakukan selama ini. Nah, untuk bisa tetap dalam keadaan tenang, Anda harus selalu mengapresiasi semua hal yang Anda sudah lakukan. Walaupun hal itu menyebabkan kegagalan, jadi sudah semua yang Anda lakukan, sudah semua secara rasa baik, tapi ujungnya juga kegagalan. Anda sudah selangkah lebih baik daripada orang yang sama sekali tidak bertindak, walaupun hasil akhirnya tidak sesuai dengan keinginan Anda. Anda orang yang berani dalam mengambil risiko sehingga Anda memiliki pengalaman yang lebih dari orang lain, walaupun sekarang masih gagal gitu. Tapi jangan putus asa. Kita harus mengapresiasi setiap hal-hal kecil yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, dengan berpikir seperti itu, memberikan ketenangan dalam hati, dalam batin Anda. Karena ketenangan adalah kunci untuk membuka semua peluang yang ada. Karena kita nggak fokus pada yang sudah kita ketahui, tapi fokus kepada yang tidak kita ketahui. Fokus pada peluang-peluang yang mungkin bisa terjadi. Nah, itu caranya. Kita harus mengapresiasi semua hal kecil yang sudah Anda lakukan.
Di detik ini apa yang sudah Anda lakukan? Bahkan dengan hal-hal positif. Misalnya hanya dengan bangun pagi, ya kita apresiasi diri kita sudah bisa bangun pagi. Menghirup udara segar, kita apresiasi diri kita masih bisa bernapas. Berjalan, ya, masih bisa untuk makan. Nah itu, jadi kita harus apresiasi semua yang kita lakukan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, bersikap lembut dengan diri sendiri. Cintai dirimu dengan penuh penerimaan. Nah, walaupun kita menyadari bahwa Anda gagal karena keputusan Anda sendiri dan Anda sudah tidak menyalahkan orang lain atas kegagalan Anda, maka saatnya Anda untuk lebih mencintai diri sendiri. Mulai berpikir super realistis ya, yang mungkin dulunya nggak realistis ya. Hanya pakai keyakinan, angan-angan pasti bisa. Sangat-sangat optimis, walaupun secara data kalau kita benar-benar lakukan analisis itu nggak realistis gitu ya. Mungkin kesalahan yang kita buat karena terlalu ambisius ya, atau ego yang terlalu tinggi ya, arogan dan terlalu optimis ya. Nah sudah saatnya untuk memaafkan semua yang sudah kita lakukan ya. Bahkan yang sudah kita lakukan atau yang mungkin selama ini kita menyalahkan diri kita sendiri. Coba saya nggak melakukan hal ini, saya nggak akan terjadi seperti ini ya. Coba kalau saya benar-benar memperhatikan mungkin nasihat orang lain gitu ya, mungkin saya nggak akan mengalami hal seperti ini. Nah, mulai maafkan diri kita ya atas kejadian yang sudah berlalu dan kita cintai diri kita sendiri. Karena kurangnya cinta pada diri sendiri membawa penderitaan yang dibutakan oleh ego Anda sendiri. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, biasakan untuk setiap hari mengucapkan kalimat positif terhadap diri. Nah kata-kata memiliki kekuatan dahsyat yang selama ini kurang Anda sadari. Coba renungkan kata-kata apa saja yang sudah Anda katakan selama ini. Sadari semua ucapan dan usahakan untuk selalu berucap yang energinya positif. Dan perhatikan juga rasa ketika kita berucap untuk selalu berada dalam keadaan penuh kedamaian dan kebahagiaan. Nah ketika kita marah pasti ucapan itu pasti juga nadanya juga marah ya, jadi seperti itu. Dan pasti menyakitkan bagi orang lain. Nah ini harus dirasakan ketika kita berucap atau ketika orang lain mengata-ngatai kita. Rasakan di diri apa yang kita rasakan. Usahakan untuk selalu dalam keadaan damai dan kebahagiaan. Nah misalnya bagi orang yang punya banyak hutang, ketika ditelepon oleh debt collector, kadang-kadang debt collectornya marah-marah ya. Nah kita harus bisa tenang dalam keadaan seperti itu. Jangan malah ikut marah-marah ya. Makanya ke fase yang satu, langkahnya adalah menerima. Terima semua yang sudah kita dimaki-maki, ya udah terima gitu. Kemudian jawab dengan hal-hal positif. Kalimat-kalimat positif. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, mensyukuri semua yang ada. Bahkan jika kita harus kehilangan sesuatu yang Anda sangat sayangi. Dalam keadaan terpuruk, Anda harus bisa bersyukur apapun yang sudah Anda lakukan, apa yang masih Anda miliki. Nah, paling sederhananya adalah Anda sehat dan masih bisa bernapas. Itu harus disyukuri karena ada juga orang yang harus memakai alat bantu nafas untuk bisa bertahan itu. Ada juga yang harus 2 kali seminggu cuci darah karena ginjalnya tidak berfungsi. Namun jika masalahmu adalah masalah keuangan, ya syukuri yang ada saat ini ya. Jadi masih bisa makan, masih bisa berkumpul dengan keluarga ya. Nah jika masalahmu adalah kesehatan, ya syukuri yang mampu Anda lakukan. Nah misalnya bagi yang gagal ginjal, ya syukuri Anda masih bisa bernapas walaupun masih tergantung dengan mesin. Nah seperti itu ya. Makanya ini menjadi kebiasaan yang kita sadari ya. Jangan fokus pada apa yang Anda alami saat ini ya. Pikiran selalu mengulang-ulang sesuatu yang diketahui oleh pikiran ya. Nah kita selalu fokus kepada hal yang kita ketahui ya.
Misalnya ketika kita sakit, ya kita fokus pada hal yang kita ketahui tentang sakit ini, gejala sakitnya, kemudian kita harus bolak-balik berobat, ya kita fokus pada hal yang kita ketahui. Makanya ini menjadi kebiasaan yang tidak bisa kita sadari, ya. Nah, sekarang fokus pada kebiasaan baru dengan mengarahkan pikiran ke hal yang tidak Anda ketahui, yang memiliki peluang kemungkinan yang tak terbatas. Jika Anda tahu bahwa sekarang lagi banyak hutang, jangan fokus dan mendramatisir identifikasi hutang, tapi fokus ke yang tidak Anda ketahui. Mungkin saja nanti kita menjadi miliarder. Begitu juga ketika kita lagi sakit, jangan fokus merasakan semua gejala sakit Anda, fokus ke hal yang tidak kita ketahui. Rasakan kebahagiaan, kedamaian dalam keseharian kita. Karena apa yang ada di dalam diri akan mewujud menjadi kenyataan walaupun perlu waktu. Nah, itu 5 hal yang bisa kita lakukan untuk kita tetap bisa bersikap tenang dalam menghadapi keterpurukan hidup. Nah, jadi silakan dipraktekkan, semoga bermanfaat ya. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya dalam topik yang berbeda. Terima kasih.